Halo Indonesia, saya Kristianto Yinoni, salam NKRI. Kali ini saya ingin menjawab beberapa komentar ya. Ada beberapa komentar yang searah menurut saya, yang terkesan pro terhadap rezim Soeharto. Ada yang mengatakan rezim Soeharto itu mudah cari kerja, ya enggak jadi pekerja tidak berstatus kontrak seperti saat ini, kemudian rumah tidak kontrak, kemudian katanya pembangunan maju dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih ada 3 komentar. Begini saya jawab. Di zaman Soeharto, kalau ada yang mengatakan mudah cari kerja, ya, ini buat yang mengatakan mudah cari kerja ya. Saya jawab bahwa di zaman Soeharto memang mudah cari kerja, dalam tanda kutip. Yang cari kerja itu siapa? Gitu ya. Jadi di zaman Soeharto itu lapangan pekerjaan terbuka lebar bagi keluarga dan sanak famili para pejabat dan penguasa. Jadi kalau Anda katakan di era Soeharto itu mudah cari kerja, kemungkinan besar Anda adalah sanak famili dari pejabat atau penguasa tertentu. Ya, tidak untuk masyarakat secara keseluruhan. Hanya bagi para pejabat dan para penguasa yang keluarga dan sanak familinya itu mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Tidak untuk seluruh masyarakat. Begitu. Kemudian ada yang mengatakan zaman Soeharto itu pembangunan maju. Saya juga ingin menjawab begini. Di era kepemimpinan presiden manapun pembangunan itu ada, ya, terlepas seberapa signifikannya, terlepas seberapa besarnya pembangunan yang dikerjakan. Jadi di setiap era kepemimpinan presiden-presiden terdahulu, dari B.J. Habibie juga ada pembangunan meskipun tidak banyak karena beliau menjabat sebentar saja. Era Megawati juga ada pembangunan tapi tidak banyak. Era Gus Dur juga ada meskipun tidak banyak juga, ya. SBY juga ada pembangunan meskipun banyak yang mangkrak, ya. Jadi di era kepemimpinan sebelumnya, sebelum era kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, menurut saya pembangunan memang ada, ya, terlepas tinggi rendahnya, terlepas banyak atau sedikitnya pembangunan, yang pasti ada. Yang berbeda dengan pembangunan yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah pembangunan yang terjadi, yang dikerjakan di era kepemimpinan sebelumnya itu istilahnya Jawa sentris. Yang diutamakan adalah daerah Jawa dan sekitarnya. Yang menjadi fokus utama adalah daerah Jawa dan sekitarnya. Beda dengan pembangunan yang dikerjakan di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kalau di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, pembangunan itu Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris. Begitu. Terus ada yang lebih ekstrim menurut saya komentarnya, yang sampai ngatain saya, katanya kau tahu apa, katanya. Ya, di situ saya balas juga dengan agak sedikit emosional. Saya bilang kau gila. Ya, sampai menyinggung katanya di era Soeharto itu ada swasembada pangan. Saya mau jelaskan swasembada pangan seperti apa yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Benar ada swasembada pangan? Ada. Cek data? Ada. Di berita? Ada. Seluruh dunia tahu bahwa Indonesia di zaman Soeharto mengalami swasembada pangan. Betul.
Tapi swasembada pangan seperti apa yang terjadi di era kepemimpinan Soeharto? Apakah karena terjadi panen raya sampai beras itu tidak habis kemakan oleh rakyat sehingga terjadi swasembada pangan begitu? Oh tidak Pak. Tidak seperti itu. Berita-berita memuat bahwa Indonesia mengalami swasembada pangan. Seluruh dunia pada waktu itu mengetahui bahwa Indonesia sedang terjadi swasembada pangan. Yang anehnya, rakyat makan singkong dan daun pepaya. Ya. Jadi swasembada pangan yang terjadi kala itu bukan karena terjadi panen raya kemudian beras itu melimpah ruah sampai tidak habis kemakan oleh rakyat, melainkan karena pada waktu itu rakyat tidak mampu beli beras. Begitu. Jadi di pemberitaan ada swasembada pangan, seluruh dunia mengetahui Indonesia sedang mengalami swasembada pangan karena rakyatnya makan singkong, rakyatnya makan jagung, rakyatnya makan daun kates, daun pepaya. Wajar saja terjadi swasembada pangan. Wajar saja kelihatannya seperti ada swasembada pangan. Karena rakyat nggak makan nasi, Pak. Rakyat makan singkong pada waktu itu. Rakyat makan jagung pada waktu itu. Jagung bukan dibeli, ditanam. Singkong bukan dibeli, ditanam, Pak. Ya. Masih ada banyak lagi kebengisan di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Kalau saat ini pemerintah membangun sesuatu di daerah tertentu, maka ada istilah pembebasan lahan. Di era Presiden Soeharto itu nggak ada pembebasan lahan, Pak. Tanah rakyat itu diambil melawan mati. Itu yang terjadi di era Soeharto. Apa yang bisa kau dustakan? Kebengisan seperti apa yang bisa kau dustakan? Rakyat yang hidup di era Soeharto masih banyak yang hidup sampai saat ini. Ada yang bilang saya sudah umur 95 tahun, nggak ngerti dengan apa yang Anda katakan. Oh, Anda sudah umur 95 tahun kok masih jago main YouTube? Masa iya? Masa Anda umur 95 tahun kok masih jago main YouTube? Logikanya dari mana? Kalau mau nge-hoax ya, kalau mau membohongi orang, mau ngibulin orang, itu ukur-ukurlah pakai logika yang kira-kira bisa diterima oleh akal sehat gitu. Anda katakan Anda umur 95 tahun, tapi kok Anda masih jago main Android? Lucu. Saya heran sekarang kok anak-anak SMP, anak-anak SMA katanya enak zaman Soeharto. Anda hidupnya kapan? Kapan Anda hidup? Anda baru SMP, Anda baru SMA kok ngomongnya enak zaman Soeharto. Anda baru hidup kemarin sore gitu. Ya. Ada seorang teman yang bilang hati-hati kalau membicarakan Trah Soeharto. Kamu bisa diculik oleh antek-anteknya. Saya nggak takut. Saya ulangi, saya nggak takut. Jawaban saya adalah kalaupun saya mati, hidup saya sudah berarti. Saya sudah membagikan pengetahuan-pengetahuan yang positif. Hal-hal yang positif. Bagaimana agar kita bersama-sama menjaga dan mencintai bangsa dan negara kita ini. Saya sudah mempengaruhi banyak orang. Bagaimana supaya kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi kalau saya mati hari ini, hidup saya sudah berarti. Oh ngapain? Kalau kita semua ini bungkam, takut dengan ancaman, takut diculik, takut dibunuh dan lain sebagainya, siapa yang akan berbicara dan kapan bicaranya? Siapa yang akan mengungkap fakta sejarah dan kapan diungkapkannya?
Takut mati, padahalnya kita semua nanti mati juga gitu. Makanya saya selalu saya sepaham dengan Pak Ahok. Mati untuk sesuatu lebih baik daripada hidup sia-sia. Kalau saya mati untuk sesuatu, hidup saya sudah berarti. Saya mau hidup sejauh manapun, sepanjang apapun umur saya, suatu saat pasti mati. Dan alangkah bodohnya kalau hidup saya itu sia-sia. Saya nggak berbuat apa-apa. Hidup saya itu nggak berarti bagi banyak orang. Nggak saya gunakan untuk membagikan pengetahuan yang positif kepada generasi penerus bangsa. Sia-sia hidup saya. Jadi saya nggak takut dengan ancaman apapun. Kalaupun saya diculik, kalaupun saya mati, hidup saya udah berarti, selesai. Begitulah saya. Ya, jadi sedikit berbagi situasi dan kondisi yang saya alami di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Meskipun pada waktu itu saya baru beranjak remaja. Tapi saya mengenal dan saya paham sekali apa yang terjadi kala itu. Anda kalau pakai sendal jepit, yang sebelah menyebelahnya itu sama warna, Anda termasuk orang kaya loh pada waktu itu. Kebanyakan yang kita lihat itu sendal sebelahnya warna lain, sebelahnya lain. Sudah begitu talinya dijahit pakai senar. Begitu. Saya merasakan bagaimana jalan di aspal dengan kaki kosong. Saya merasakan bagaimana pahitnya makan singkong dan daun pepaya. Saya merasakan itu, Pak. Beras pada waktu itu harganya 6.500, 7.000. Murah. Oh salah, sorry. 650, 700 ya. 500, 650, 700. Itu harga beras di zaman Soeharto. Yang jadi persoalannya bukan murahnya, bukan harganya yang 500, 550, 600, 650, yang paling bagus 700. Bukan soal itu. Ya, bukan soal itu. Yang jadi persoalannya rakyat tidak mampu beli. Jadi wajar saja ketika ada pemberitaan yang menghebohkan dunia bahwa Indonesia saat itu sedang mengalami swasembada pangan karena rakyatnya makan singkong dan daun pepaya, Pak. Begitu. Bapak saya ya, itu waktu sekolah, bapak saya waktu sekolah dari kampung itu bawa singkong kering. Sekolah di kota tinggal dengan orang. Setiap pagi dan sore itu angkut air untuk orang. Satu kali angkut air itu diupah dengan selembar daun pepaya. Itu kenyataan yang dialami oleh orang-orang yang hidup di zaman Soeharto. Ya. Di satu desa, ya, kalau di satu desa itu ada TV itu sudah luar biasa. Biasanya 2-3 desa baru satu TV. Kelihatan satu TV, hitam putih. Begitu. Kalau pada waktu itu Anda punya sepeda motor, kalau Anda punya sepeda motor yang sekali dibunyikan satu kampung berasap, ya. Sekali dihidupkan itu satu kampung berasap. Itu Anda termasuk orang kaya loh pada waktu zaman Soeharto itu. Saya merasakan, Pak. Saya mengalami. Di zaman Soeharto, kalau Anda ngomong sesuatu tentang pemerintah, bisik. Perlahan-lahan. Kalau Anda ngomong sesuatu tentang pemerintah, itu Anda akan ditegur. Kasarnya Anda akan dihardik oleh nenek atau orang-orang tua yang di sekitar Anda. Perlahan-lahan. Ada yang ronda. Pada zaman itu Hansip sekalipun ditakuti. Kalau Anda terjerat kasus hukum, Anda masuk ke kantor polisi, entah Anda itu pelapor
entah Anda itu terlapor, semuanya digebukin, kemudian baru persoalannya diurus. Enggak ditanya mana yang salah, mana yang benar. Enggak, tunggu dulu. Yang salah dan yang benar digebukin semua, setelah itu baru persoalannya diurus. Itu terjadi di zaman Soeharto, Pak. Begitu. Jadi meskipun pada waktu itu saya baru beranjak remaja, ya, saya sudah remaja, sudah beranjak pemuda, ya, Pak Harto lengser. Saya cukup merasakan pahitnya hidup di era Soeharto itu, saya cukup rasakan. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa swasembada pangan yang terjadi kala itu bukan karena terjadi panen raya kemudian beras melimpah ruah sampai tidak habis kemakan oleh rakyatnya, melainkan karena rakyat pada waktu itu tidak mampu beli beras, rakyat makan singkong, singkong kering, jagung, ya, daun pepaya. Yang mampu beli beras pada waktu itu hanya orang-orang kaya dan PNS saja. Kalau kita masyarakat kecil itu seminggu kalau bisa makan nasi 1 kali itu sudah syukur alhamdulillah. Begitu. Ya, jelas ya. Jadi bukan seperti swasembada pangan seperti yang di koar-koarin oleh si Haikal Hasan, katanya ada swasembada pangan, melimpah ruah dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Mungkin karena Haikal Hasan itu antiknya Soeharto, jadi pada waktu itu dia makan enak. Hingga saat ini juga masih sering kalau dia mimpin aksi-aksi itu nongol Ibu Titik Soeharto, ya, sumbang makanan luar biasa. Nggak seperti itu yang dirasakan oleh rakyat di zaman kepemimpinan Soeharto. Pahit sekali. Zaman Soeharto pahit rasanya. Zaman Soeharto tidak semanis wajah munafiknya Ibu Titik Soeharto. Sekali lagi, zaman Soeharto tidak semanis wajah munafiknya Ibu Titik Soeharto. Saya yang katakan itu. Mau culik saya silakan, mau bunuh saya silakan, saya nggak peduli. Saya Kristianto Yenoni, jadilah masyarakat yang cerdas. Mengkritik boleh, tapi dipikirkan dulu. Kamu mengeluh saat ini kerja ngontrak, rumah ngontrak, tapi kamu bisa beli sepeda motor, kamu bisa beli handphone Android, kamu bisa makan enak, hidup bermewah-mewah, foya-foya. Di zaman Soeharto nggak begitu. Hanya orang PNS golongan tinggi saja yang mampu beli motor. Dalam 1, 2, 3 desa itu hanya terdapat 1 buah televisi hitam putih. Anda berjalan di aspal dengan kaki kosong. Kalau Anda punya sendal jepit, Anda termasuk orang kaya. Kalau kita makan nasi seminggu sekali, itu sudah syukur alhamdulillah. Jadi swasembada yang terjadi kala itu bukan karena berasnya melimpah ruah sampai tidak habis kemakan, tetapi karena rakyatnya tidak mampu beli beras, rakyatnya hanya mampu makan singkong dan jagung. Saya kira itu. Salam NKRI.